Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar Selamat kalian pagi, Bu. semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang di masa pandemi sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Sebelum memulai, Ibu akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Melanie Aprilia. Yang kedua Rosida. Hadir. Yang ketiga Rosa Novia. Hadir, Bu. Yang keempat Iif Sri Mahera Elpani. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Kristia. Kristianya lagi susah jaringan, Bu. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, adakah yang ingat kapan kita memperingati Hari Pahlawan? 10 November, Ibu. Ya, betul. 10 November kita 10 memperingati November, Hari Ibu. Pahlawan, memperingati atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negara kita. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pertempuran Surabaya dan latar belakang ditetapkannya tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan. Nah, di sini ada beberapa peristiwa sebelum terjadinya pertempuran Surabaya. Yang pertama yaitu kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Tentara Jepang ini datang pada tanggal 1 Maret tahun 1942 dan mendarat di Pulau Jawa. Kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sehingga Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kemudian pada tahun 1945, 3 tahun kemudian, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dua kota, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima itu dibom. Dan terjadi pada bulan Agustus tahun 1945. Hal itu membuat adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga Soekarno yang pada saat itu belum menjabat sebagai presiden memanfaatkan waktu itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian pada tanggal 15 September tahun 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan pada tanggal 25 Oktober dia mendarat di Surabaya. Tentara Inggris ini datang ke Indonesia itu yang pertama untuk menyingkirkan tentara Jepang yang masih di Indonesia, membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Selain itu, mereka ini juga mempunyai misi, yaitu untuk mengembalikan Indonesia kepada negara jajahan Hindia Belanda di bawah pemerintahan Belanda. Hal ini membuat rakyat Indonesia itu marah. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mulai menetapkan pada tanggal 1 September tahun 1945 untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman pada tanggal 18 September, tepatnya pada pukul 9 malam, itu mengibarkan bendera Belanda, yaitu bendera merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Masyarakat Surabaya yang melihat hal itu menjadi marah dan berkumpul di depan Hotel Yamato. Terjadilah perkelahian antara pihak Indonesia dan pihak Mr. Plukman itu tadi, sehingga Mr. Plukman itu tewas dicekik
Dan masyarakat Surabaya itu mengambil kesempatan untuk menurunkan bendera Belanda dan berhasil merobek bagian birunya dan menggerek ke puncak yang bendera sebagai bendera merah putih, bendera Indonesia. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi itu mendarat di Surabaya. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara tentara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris itu dapat dipukul. Pada puncak pertempuran ini yaitu terbunuhnya pimpinan Jenderal Brigadir Malabi pada malam hari tanggal 30 Oktober tahun 1945. Dan itu membuat pihak Inggris marah, sehingga posisi Malabi ini digantikan oleh Mansard. Pada tanggal 9 November tahun 1945, itu pihak Inggris mengeluarkan ultimatum atau surat peringatan yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata itu harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tetapi hal itu ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November itu terjadi pertempuran yang dahsyat. Salah satu tokoh yang bernama Bung Tomo ini itu memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya atau masyarakat Surabaya untuk melawan penjajah sampai titik darah penghabisan. Sehingga terjadilah pertempuran yang sengit itu selama 1 minggu. Sebanyak 6.000 sampai 16.000 masyarakat Surabaya, Indonesia tewas dan sebanyak 600 sampai 2.000 tentara Inggris itu tewas. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada peristiwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia setiap tahunnya. Nah, itu merupakan latar belakang ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, untuk itulah hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan selalu mengikuti upacara bendera pada hari Senin, menghormati bendera merah putih, tidak bermain-main pada saat upacara bendera, dan juga itu merupakan salah satu cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Nah, berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak sekalian ada yang kurang mengerti dan ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Pertama, apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Itu, Bu, salah satunya peristiwa yang terjadi di Surabaya tadi, Bu. Iya, betul. Benar sekali, Rosa. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Peristiwa itu terjadi di Surabaya, Bu. betul. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 10 November, Bu. Ya, pada tanggal 10 November itu terjadi pertempuran yang sangat hebat. Dan kemudian, siapa saja tokoh yang terlibat di dalam peristiwa itu? Ada Bung Tomo, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Ya, Rosa? Bung Tomo, Ibu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Tidak, Bu. Lupa. Ya, Kristia? Tidak ada, Bu. Lupa, Bu.
selain Bung Tomo itu masih ada tokoh lain seperti Mr. Plukman yang dari pihak Inggris, kemudian Brigadir Jenderal Malabi dari pihak Inggris tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa peristiwa itu terjadi? Apa latar belakang terjadinya peristiwa itu? Yang tadi itu Bu, yang ada mengibarkan bendera merah, putih, dan biru sehingga membuat rakyat Indonesia marah dan memakai bendera birunya. Ya, betul sekali Rosa. Peristiwa ini terjadi dikarenakan pasukan Inggris yang datang untuk menjajah kembali Indonesia. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita menghadapi peristiwa tersebut? Maksudnya gimana Bu ya cara menghadapi peristiwa tersebut? Maksudnya bagaimana cara kita sebagai siswa dalam menghadapi peristiwa tersebut? Belajar dengan sungguh-sungguh Bu, Ya, betul. Ada lagi agar yang lain? tidak Bu. terjadi Mengamalkan nilai Pancasila Bu. Ya, betul. Nah, itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan, kita tarik kesimpulan bersama-sama bahwa dalam pembelajaran ini yaitu bahwa terlalu banyaknya jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerdekakan negara kita, negara Indonesia tercinta ini. Untuk itu, marilah kita sebagai generasi muda agar selalu menghargai jasa para pahlawan kita, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin salah satunya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk kita menghargai jasa para pahlawan kita untuk menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 1945 bersama-sama. Boleh salah satu temannya untuk memimpin? Baiklah Iya, Bu. teman-teman. Ya, baiklah teman-teman. Untuk kita menghargai jasa para pahlawan, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka ya. Siap? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat suci di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Yeay. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.